haram tidak ada di dalam otaknya. Yang penting harta didapatkan, sekalipun itu 100%-nya haram. Pantas Allah menyampaikan, afala taqilun. Kamu punya otak, apakah kamu punya akal, kamu berpikir? Na'udzubillah, tidak ada sempat mengadu kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami ruku dan sujud ya Allah. Kepada Engkau kami mengabdi, kepada Engkau kami mentaati, dan kepada Engkau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan keikhlasan hati kita masing-masing, kehadiran kita di masjid ini adalah karena panggilan Allah dan hidayah Allah yang diberikan kepada kita semua. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberikan hidayah untuk melakukan pengabdian dan ibadah pada hari yang mulia dan penuh berkah ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua manusia yang sehat dan beraktivitas dari pagi tadi mendapatkan hidayah seperti kita ini untuk melakukan pengabdian dan ibadah pada hari Jumat yang berbahagia ini. Kemudian mari kita berdoa dan berselawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap dan berdoa kepada Allah menjadi manusia yang istiqomah mengikuti, mentauladani Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang telah membawa ajaran Islam bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hati berusia kepada diri hati
seterusnya untuk seluruh jemaah Jumat yang berbahagia. Kandungan daripada wasiat itu adalah bahwa di mata Allah kita ini tidak siapa-siapa, kecuali kita adalah sama-sama mu'abbid. Artinya kita ini tidak berbeda di hadapan Allah, kecuali kita adalah sama-sama hamba Allah. Karena sama di mata Allah, target kita juga sama, menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling terhormat di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadilah mu'abbid yang selalu memperkokoh iman dan takwa kepada Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, landasan khutbah kita firman Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan di dunia adalah permainan dan sandiwara. Jika kamu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan pahala, maka Allah akan memberikan upah, dan Allah tidak meminta harta kamu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah berikan peringatan kepada kita semua. Allah berikan peringatan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia ini merupakan permainan dan sandiwara. Kalau kita tidak sadar apa tujuan Allah melahirkan kita ke dunia ini, maka kita akan tertipu dengan permainan dan sandiwara dunia. Kita ke dunia ini bukan berebut untuk mencari pangkat, seperti yang terjadi hari ini. Seolah-olah manusia sudah rakus dan tamak dengan pangkat dan jabatan, sehingga kezaliman, penganiayaan, pembunuhan karakter dilakukan untuk sebuah pangkat dan jabatan. Itulah yang disebut bagian daripada sandiwara dunia. Kita ke dunia ini bukan berebut-rebut untuk menjadi penguasa, seperti yang terjadi hari ini. Merasa nyaman jadi penguasa, tapi tidak sadar bahwa jadi penguasa itu adalah amanah yang wajib harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agar kekuasaan bisa bertahan sampai 3 periode, 5 periode, halal haram dilakukan. Itulah bagian permainan sandiwara dunia. Kita ke dunia ini bukan semata-mata mencari harta,
penting harta didapatkan sekalipun itu 100%-nya haram. Dan itu adalah bagian daripada permainan sandiwara dunia. Dan masih banyak yang lain. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ingat, sadar kita, tujuan pertama kita ke dunia ini adalah untuk melakukan pengabdian dan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Hari ini kalau tidak hati-hati kita dengan rambu-rambu kehidupan yang telah diberikan oleh Allah melalui agama Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan menjadi manusia yang celaka dan sesat. Apa rambu-rambu? Ketika kita berada di jalan raya, kita memperhatikan 3 buah lampu. Pertama ada lampu merah. Siapa yang merobos lampu merah? Buah. Pertama bisa menjadi kecelakaan, yang kedua bisa ditilang. Kenapa kita takut dengan lampu merah? Karena kita takut akan ditilang. Kita tidak sedang bawa SIM atau kendaraan kita sedang mati pajak. Di lampu merah kita takut. Kalau kita terobos, kecelakaan akan terjadi. Takut kita. Siapa yang membuat lampu merah? Manusia. Sekarang lampu merah Allah berikan kepada kita melalui agama, melalui Al-Quran, melalui Sunnah Rasul, dengan kalimat larangan. Contoh, wala taqrabu zina, itu larangan. Lampu merah, jangan kamu dekati zina, jangan kamu hampiri zina, jangankan melakukan, jangan melakukan, menghampiri saja beri lampu merah oleh Allah. Jangan kamu hampiri zina. Tapi sandiwara Senayan bulan Desember yang lalu, anggota DPR RI bersama Presiden mengesahkan sebuah peraturan yang mengagetkan dunia, KUHP. Sangat banyak kontroversial di sana. Salah satunya adalah sudah melegalkan zina di negara terhormat ini. Coba baca, coba kita renungkan bersama. Apakah anggota DPR RI itu tidak ada orang Islam? Jawabannya mereka mayoritas beragama Islam. Tapi permainan sandiwara dunia mengalahkan akal pikir mereka. Kalau ada terjadi zina, dianggap suka sama suka. Pengaduan sulit untuk diproses. Nah, ini lampu merah. Lampu merah dari Allah, jangan kamu hampiri zina. Lalu kita buat sandiwara dengan undang-undang membolehkan, melegalkan zina. Pantas Allah menyampaikan, afala taqilun. Kamu punya otak, apakah kamu punya akal, kamu berpikir? Na'udzubillah. Seperti itu peringatan Allah. Ini lampu merah yang sudah dilanggar untuk permainan sandiwara dan merasa tidak berdosa saja. KUHP itu disahkan di akhir tahun, lalu mereka pulang katanya reses dan minta dukungan untuk tahun 2024 dulu kembali. Berpikirlah wahai umat Islam, para pengkhianat sedang berjuang untuk menghancurkan agama kita.
Baca surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takunullaha war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianati amanah yang diberikan kepada kamu sementara kamu mengetahui tentang itu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, agama tidak bisa dijadikan alat untuk permainan dan sandiwara dunia. Maka Allah tegur, jangan kamu khianati Allah. Kalau sudah melegalkan zina, kalau sudah melegalkan tua, kalau sudah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, berarti sudah mengkhianati Allah dan Rasul. Ditambah mengkhianati amanah yang dipakai sumpah. Anda mau dilantik? Ya. Atas agama apa? Islam. Anda siap disumpah? Siap. Dinaikkan Al-Quran. Demi Allah, saya bersumpah. Nauzubillah, sumpah hanya berlaku 3 minggu. Kemudian dia khianati dan dia jual murah sumpah untuk menghancurkan permainan sandiwara dunia yang hanya untuk keselamatan sesaat beliau lakukan. Nauzubillah. Maka oleh karena itu Allah, agar kita jangan terjebak oleh permainan. Coba lihat, berapa bulan yang lalu ribut berita bahwa ada seorang pengkhianat di lingkungan Polri yang disebut Sambo. Tapi bagaimana prosesnya sekarang? Di mana proses hukumnya sekarang? Kemudian dikeluarkan berita mantan Kapolda Sumatera Barat terjebak pengedar narkoba. Tapi kebenarannya mana? Hukumnya mana? Kepastiannya mana? Itu namanya sandiwara hukum. Sementara para ulama pulang berdakwah, pulang ceramah, pulang khutbah, sekarang masih tidur di dalam penjara. Di mana keadilan yang kalian lakukan? Sementara Allah memerintahkan, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil. Kalau salah Sambo, buktikan kesalahan Sambo, hukum. Kapan perlu, hukum mati. Jangan hanya ulama yang dipenjarakan yang tidak jelas salah. Ulama tidak melakukan korupsi terhadap negara. Ulama tidak menjadi maling terhadap negara. Mereka hanya menyampaikan dakwah sebagai amanah Rasulullah. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris, pelanjut cita-cita Nabi. Kenapa kalian penjarakan orang yang tidak bersalah? Kalian anggap teroris, kalian anggap radikal. Inilah namanya sandiwara dunia, sandiwara penguasa untuk menghancurkan Islam pada saat sekarang. Ketika kemarin ini beredar Al-Quran palsu di negara kita, tidak ada diproses, dianggap biasa-biasa saja. Al-Quran dipalsukan, dianggap biasa-biasa. Tapi kalau ada orang mempalsukan uang, mencetak uang palsu, maka dia dipenjarakan dengan pasal titik-titik selesai. Tapi kalau Al-Quran dipalsukan, tersenyum. Inilah sandiwara penguasa untuk menghancurkan Islam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita harus ingat. Apa yang harus kita ingat? Agama Islam bukan hasil pemikiran Nabi Muhammad. Agama Islam bukan hanya kompromi Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tetapi amanah dari Allah. Al-Quran bukan hasil otak Nabi Muhammad dengan kawan-kawan dan sahabat, tapi wahyu Allah yang mutlak, yang tidak bisa diamandemen, yang tidak bisa dipalsukan, yang tidak bisa diinjak-injak. Hari ini kita sedang dilakukan sandiwara oleh penguasa pengkhianat terhadap Islam ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita ingat, berapa kali Nabi Muhammad berperang? Apakah Nabi Muhammad berperang untuk mempertahankan jabatannya sebagai seorang nabi?
Apakah Nabi Muhammad berperang untuk mempertahankan kekuasaan yang ada pada dirinya? Apakah Nabi Muhammad berperang dalam rangka mempertahankan keluarganya? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad berperang berkali-kali dalam rangka mempertahankan kebenaran yang diberikan oleh Allah, agama Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran. Lalu kepada siapa kita harus mengadu hari ini? Mengadu kepada anggota DPR RI, semua sudah peka. Sumung-mung pahum sudah berlaku. Peka bisu tuli. Mereka tidak mendengarkan lagi kebenaran Tuhan. Mau mengadu kepada penguasa, mereka malah membiarkan para PKI hidup di Indonesia kembali untuk menghancurkan Islam. Tolongi kami ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Allah, agar kami tetap istiqomah menjalankan Islam sebagai agama yang mutlak. Lindungi kami ya Allah daripada penguasa, pemimpin, pengkhianat terhadap agama Engkau ya Allah. Lindungi kami dari kehancuran-kehancuran yang akan membuat kami terpecah belah dalam membelah agama-Mu ya Allah. Fantabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.